Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kada Aris Pradita dari Prodi PGSD Universitas Dwi Jendral. Di sini saya akan berpendapat tentang bahasa Indonesia yang eksistensinya mulai hilang karena keberadaan bahasa gaul dan bahasa asing. Sebelum itu saya akan jelaskan sedikit tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh Indonesia. Merupakan bahasa komunikasi resmi, diajarkan di sekolah-sekolah dan digunakan untuk disiarkan di media elektronik. Sebagai negara dengan tingkat multilingual teratas di dunia, mayoritas orang Indonesia juga mampu bertutur dalam bahasa daerah atau bahasa suku mereka sendiri. Dengan yang paling banyak dituturkan adalah bahasa Jawa dan Sunda, yang juga memberikan pengaruh besar ke dalam elemen bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi. Bahasa Indonesia dalam setiap peradaban manusia. Bahasa selalu ada di tengah-tengah mereka. Bahasa dan manusia merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana bahasa bertindak sebagai suatu media yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang hadir dalam suatu kelompok masyarakat merupakan hasil dari interaksi antar sesama manusia yang ada di tempat tersebut. Hal ini juga berlaku bahasa Indonesia yang telah tercipta berpuluh-puluh tahun lalu dan mengalami perkembangan yang begitu signifikan hingga kini. Perkembangan bahasa Indonesia selalu memiliki keunikan tersendiri. Kosakata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia bertujuan untuk memperkaya perbendaharaan dan varietas bahasa Indonesia. Walaupun mengalami beberapa tahapan perkembangan dan menyerap kemurnian bahasa Indonesia dari bahasa luar atau bahasa asing, tapi bahasa Indonesia tetaplah sama dulu dan kini. Pencampuran bahasa Indonesia atau pengembangan bahasa Indonesia ini bisa berupa prokem atau yang sekarang ini dikenal dengan bahasa gaul. Menurut pendapat saya, penggunaan bahasa gaul dan pencampuran bahasa asing tidak akan merusak eksistensi bahasa Indonesia jika kita menggunakan bahasa sesuai dengan situasi dan kondisi. Bila dalam komunitas atau lingkup tertentu, penggunaan bahasa bisa disesuaikan dengan keadaan. Namun apabila dalam kondisi formal ataupun mencakup banyak orang dari berbagai kalangan, sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebisa mungkin pakailah bahasa Indonesia dimanapun berada. Bahasa asing dan bahasa gaul tidak akan menjadi ancaman bagi bahasa Indonesia. Justru beberapa kata-kata tersebut dapat diserap menjadi sebuah kata baru di bahasa Indonesia secara selektif dan melalui proses modifikasi. Contohnya seperti kata mager yang artinya malas gerak. Kata malas gerak ini masih bagian dari bahasa Indonesia, hanya disingkat saja. Contoh lain seperti gawai yang diambil dari kata gadget dalam bahasa Inggris. Pada intinya, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat spesial dan perlu dijaga eksistensinya. Kita bisa menjaga kelestarian bahasa Indonesia dengan cara menggunakannya secara baik dan benar. Tidak hanya itu, kita juga harus sebisa mungkin menggunakan bahasa Indonesia dalam kondisi apapun. Dengan cara ini, bahasa gaul atau bahasa asing tidak akan merusak eksistensi bahasa Indonesia.
Bahasa prokem atau bahasa gaul yang digunakan di lingkungan remaja saat ini dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya seperti yang kita ketahui, penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja sudah menjadi bahasa sehari-hari mereka karena dengan menggunakan bahasa gaul mereka menjadi terlihat lebih akrab dengan sesama temannya sehingga tidak terlihat canggung pada saat berkomunikasi. Sedangkan dampak negatifnya kurangnya pemahaman terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca atau mendengar kata-kata tersebut karena tidak semua orang mengerti maksud dari kata tersebut dan dapat mempersulit dalam berkomunikasi dengan orang lain yang tidak mengerti dengan bahasa tersebut. Baik teman-teman, sekian pendapat dari saya.